Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebelum mengawali majelis ilmu ini, kajian ini, kita berdoa menuntut ilmu terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan dari ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah adalah ucapan yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang artinya adalah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita segala nikmatnya, segala rezekinya, segala karunia-Nya dan segala anugerah-Nya kepada kita sekalian. Maka sampai saat ini pun kita terus-menerus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kekurangan apa? Bu? Kekurangan apa mboten? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Mata kita masih berfungsi, tangan kita masih berfungsi ya secara normal, melangkahkan kaki kita, langkah kaki kita atau kaki kita masih berfungsi normal. Ini nikmat badan yang harus kita syukuri. Belum lagi Allah berikan nikmat harta, nikmat anak, keturunan, cucu, itu nikmat. Belum lagi nikmat yang punya harta, jabatan, pangkat, kedudukan, itu nikmat. Akan tapi nikmat yang Allah berikan itu semuanya, maka kita harus gunakan, kita harus manfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Diberi sehat ya untuk taat. Diberi mata normal, kaki masih normal, tangannya berjalan digunakan secara normal, berfungsi. Berarti sehat, maka kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah semuanya di sini, para santri, kemudian bapak, ibu-ibu, alhamdulillah diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, diberikan nikmat kesempatan oleh Allah dan seterusnya. Kita alhamdulillah bisa mengarahkan, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Maka ini insya Allah menjadi bukti wujud rasa syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya perwujudan rasa syukur, bukti seseorang bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan. Nah, ini wujud syukur. Wujud syukur. Kalau ada orang, saya bersyukur, tapi apa? Enggak sholat, mohon maaf. Saya bersyukur, tapi enggak ibadah, enggak puasa, enggak mau menghadiri majelis ilmu, enggak mau taat kepada Allah. Itu syukur yang dusta. Jadi syukur yang sesungguhnya betul-betul diwujudkan, dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ini wujud syukur. Menghadiri majelis ilmu, kita semuanya menghadiri majelis ilmu seperti ini,
ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana yang telah kita ketahui, insya Allah pada hari ini Ahad 8 Oktober, insya Allah sesuai dengan tema yang telah di-share ya melalui WA dan seterusnya ya. Tema yang akan kita bahas hari ini adalah umurmu untuk apa kau habiskan, atau kau umur yang telah Allah berikan untuk apa kau habiskan ya. Umur, kalau kita ingin berbicara umur, para hamba Allah, umur yang Allah berikan itu adalah takdir, kehendak Allah. Dan itu hakikatnya umur adalah urusan Allah. Maka ada orang yang diberi umur 40 tahun. Ada orang yang diberi umur 50 tahun. 70 tahun, bahkan mungkin lebih 80 tahun, atau bahkan baru masih di alam rahim saja sudah Allah cabut nyawanya. Dan itu pun takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak tahu sampai kapan jatah kita masing-masing. Ya, jatah saya umurnya sampai kapan saya nggak tahu. Jatah kita semuanya tidak tahu umurnya. Yang penting adalah setiap kita diberikan waktu sehari sama 24 jam. Ada yang kurang, Bu? Ada yang kurang? Setiap kita masing-masing diberi jatah waktu sehari semalam 24 jam. Ya. Semuanya rata dibagi oleh Allah. Modal waktunya sama 24 jam. Tapi apa? Kualitasnya berbeda. Ada yang 24 jam untuk ibadah kepada Allah. Ya bermaisha, dia bekerja. Tapi apa? Tidak lupa untuk sholat. Dia bekerja, tidak lupa untuk taat kepada Allah. Dia bekerja, tapi tidak lupa untuk menghadiri majelis ilmu. Dia sibuk, tapi tidak lupa untuk taat kepada Allah. Bahkan apa? Ketaatan kepada Allah dijadikan tujuan utama sebagai prioritas. Tujuan yang utama, prioritas. Ya, gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Rasa takut yang harus mempersiapkan rasa takut kepada Allah dengan mempersiapkan ma qaddamat lighad, bekal untuk hari esok, yaitu hari kematian kita masing-masing. Maka kalau kita berbicara kematian, siap atau tidak siap, harus siap. Kapanpun, dimanapun, kematian itu akan datang kepada kita. Kematian akan datang kepada kita. Mau kita di rumah, mau kita di jalan, mau kita di tempat kerja dan seterusnya, kematian yang akan menghampiri kita. Ya. Makanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka persiapkanlah bekal ya yang terbaik,
Persiapkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari esok, yaitu ajal kita. Ajal kita. Yang setiap ajal kita itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pensiun, istilahnya pensiun kita adalah pensiun kematian. Maka ada orang kok pensiun pegawai negeri, PNS, pensiun, ya, dapat gaji kalau udah pensiun. Lah kita hamba Allah juga pensiun. Kapan pensiunnya? Kalau kita sudah pensiun. Maka kita jadi hamba yang cerdas, ya, menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah, ya. Maka berkaitan dengan firman ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka persiapkanlah setiap jiwa untuk beramal, mempersiapkan bekal lighadin untuk hari esok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sahabat namanya Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Ini perhatikan, ya. Tidak akan bergeser sejekal pun, sedikit pun kaki anak Adam. Maksudnya kita semua. Besok kalau kita sudah meninggal dunia semuanya, dunia hancur kiamat, maka tiba saatnya hari kebangkitan. Maka pada saat hari kebangkitan muncul, maka manusia-manusia yang dulu dikubur dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang mendekati hari kiamat, bahkan terjadi hari kiamat, semuanya pada nongol, Bu. Nongol, ya, kayak tunas ingin tumbuh dari kuburannya masing-masing, ya. Kemudian apa? Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke padang mahsyar. Padang mahsyar. Di mana matahari di padang mahsyar ditarik oleh Allah, didekatkan di atas kepala kita sejauh, para ulama mengatakan 12 mil. Sekarang matahari ini jaraknya ratusan juta kilometer, 250 atau 290 juta kilometer matahari. Niki sudah kita merasakan panasnya luar biasa, ya. Matahari yang sekarang di dunia kita hidup yang belum terjadi hari kiamat, matahari yang jaraknya ratusan juta kilometer niku, rasanya bergerah. Gino mboten? Gerah sekali, panas. Pengennya ya kipasan, kipas anginan, dek perlu napa? ASEAN, dek perlu napa? Gebyur-gebyur melangi, pengen seger-seger. Ya. Saking gerahnya, panasnya. Bagaimana besok ketika padang mahsyar, ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, maka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesini, kesini. Digiring oleh Allah. Layaknya bebek yang digiring oleh tuannya, yang gembala bebek, digiring. Manut. Kita seperti itu kelak. Ya, digiring ke padang mahsyar, tidak ada yang tidak nurut. Semuanya nurut, semuanya taat kepada Allah. Maka kelak pada padang mahsyar, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang 4 perkara. Apa pertanyaan yang pertama? Allah akan bertanya kepada kita. Setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, jumlah manusia pada saat itu banyak, ya banyak sekali, triliunan. Loh kok Allah bisa nanya satu persatu? Itu bukan urusan kita. Ilmu kita boten nyandak. Terus kepriwe? Ya kalau kita mikir dengan pikiran kita manusia ya sangat jauh, tidak akan nyandak. Tapi setiap kita besok di padang mahsyar yang jumlah manusia
triliunan dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang bertemu dengan hari kiamat, niku total triliunan. Maka setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Dan tidak akan bergeser kaki kita di tempat posisi berdiri kita, tidak akan bergeser. Meskipun di depan kita ada bapak ibu kita. Di samping kanan kita ada kakak adik kita. Di samping kiri kita ada kakek nenek kita. Di belakang kita ada paman, bibi, pakde, lilik, dan seterusnya. Tidak akan bergeser dalam arti apa? Tidak bisa tulung-tulung. Karena kehidupan akhirat, kata Rasulullah, nafsi, 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 urusannya sendiri. Kalau kehidupan akhirat, dari proses alam barzah, alam kubur, sampai proses hari kebangkitan, padang mahsyar, yaumul mizan, hari timbangan amal, hari penghisaban dan seterusnya, khaut, kemudian sirat, itu prosesnya sendiri-sendiri para hamba Allah. Kita sendiri-sendiri. Kakeknya ya sendiri-sendiri, neneknya sendiri-sendiri, suami istri besok sendiri-sendiri, tidak bisa tulung-tulung. Anak-anaknya yang sewaktu di dunia, anaknya butuh pertolongan, bantuan, kita tolong. Masih di dunia, kita bisa saling tolong-menolong. Kakeknya menolong cucunya, neneknya menolong cucunya. Seorang bapak menolong anaknya. Seorang anak yang sudah dewasa, sudah kuat, mandiri, punya harta, sudah bekerja, mampu menolong kedua orang tuanya. Ketika di dunia. Tapi besok kelak di alam akhirat, Masya Allah. Kata Rasul, nafsi, nafsi, nafsi. Kita semua akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri, kata Rasulullah SAW. Maka apa? Meskipun orang tua di depan kita, kanan kita saudara, kakak dan seterusnya, di belakang kita masih ada saudara. Apa kata Nabi Muhammad? La tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser. Dalam arti apa? Cowel-cowelan, tulung-tulungan. Bu, tulungin aku, kepanasan. Kalau di dunia bisa ibunya ngasih payung, ayo payung. Bapaknya kepanasan, anaknya ngasih payung di dunia. Kalau masih di dunia, tapi besok kalau sudah di akhirat, di padang mahsyar, tidak bisa saling tolong-menolong. Tidak bisa saling tolong-menolong. Apa kita sudah siap menghadapi kejadian yang sangat mengerikan itu? Loh, Masya Allah. Padahal sewaktu di dunia, bapaknya yang nolong anaknya, anaknya nolong bapak ibunya, anaknya nolong kakeknya, dan seterusnya, saling tolong-menolong. Tapi ketika di akhirat, maka setiap manusia sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Ini yang butuh yang namanya persiapan. Ya, maka tidak akan bergeser sampai ditanya 4 perkara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Pertanyaannya seperti pertanyaan alam kubur, sudah dibocorkan oleh Rasulullah. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Yang sewaktu di dunia kita bisa jawab. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Apa agamamu? Islam. Padahal nek nang dunia soalnya niku pun bocor kali jawabannya kudune lulus. Gini mboten? Kudune lulus ujian nasional. Nih, soal nih jawaban. Kunci jawaban, silakan garap. Kudune lulus nilainya apik. Tapi ujian kuburan, nah ini ujian akhirat sudah dibocorkan oleh Rasulullah dan jawabannya siapa Tuhanmu? Allah. Sudah dikasih tahu jawabannya. Tapi apa? Kita tidak bisa menjawab. Ada yang tidak bisa jawab. Ini anehnya. Padahal di dunia ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Bisa jawab sewaktu di dunia.
Tapi anehnya ketika di alam barzah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, bibirnya terasa berat untuk mengatakan. Kenapa? Karena yang menjawab bukan mulutnya, tapi yang menjawab adalah amalannya. Paham? Yang menjawab amalannya. Lisannya akan diperingankan, akan mudah untuk menjawab ketika dia sewaktu di dunia beramal ibadah. Lu wong nang dunia ora tau salat. Nang dunia lalai, abai, jauh dari masjid, jauh dari majelis ilmu, tidak pernah ibadah kepada Allah, ibadah pun sekobere. Padahal Allah memberikan nikmat tidak sekobere dewek. Allah berikan nikmat, sungguh-sungguh berikan terus, kucurkan nikmat tanpa hitung-hitungan. Lah kita ibadah hitung-hitungan. Lah nanti dulu lah tanggung ngasih masak. Lah nanti dulu lah lagi arisan. Lah nanti dulu lah. Loh, kita manusia itu hitung-hitungan. Padahal Allah ngasih rezeki, ngasih nikmat itu tanpa perhitungan. Tapi manusia kita niku hitung-hitungan kali Gusti Allah. Masya Allah. Makanya kita ya Allah sudah diberikan nikmat lo malah banggel gitu kan. Masya Allah. Ya cobalah anak kita sudah diberikan pendidikan, diberikan uang jajan. Ya, contohnya ini misalkan anak kita sekolah, diberikan uang jajan, kita beri makan yang bergizi-bergizi, ya kok nakal, kepripun perasaannya wong tua. Seneng, alhamdulillah Pak Ustadz, anakku rewel jan, luar biasa. Masya Allah. Itulah seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika manusia diberikan nikmat yang banyak dan tanpa perhitungan, manusia disuruh sholat nggak mau, loh Allah marah. Seperti orang tua yang ngasih anak makannya, nih uang saku, nih jajan, nih kasih, tapi anaknya nggak nurut orang tua. Kira-kira orang tuanya alhamdulillah gitu? Tidak, pasti apa? Kesal orang tuanya itu. Bagaimana mungkin? Saya sudah cukupi, saya sudah berikan uang jajan, saya sudah sekolahkan kamu, saya sudah ini berikan. Anaknya rewel, tidak nurut, tidak taat kepada orang tuanya. Orang tuanya pasti ada rasa kesal. Allah pun sama. Bagaimana mungkin kita sudah diberikan nikmat yang banyak kon ibadah, salat sing satu waktu paling banter 5 menit. Salat subuh 5 menit itu paling cepat lah. Kalau sholat setiap waktu kok 1 menit ya niku sholat ngebut sekali. Ya. Maka taruhlah 1 kali sholat 5 menit. Berarti sehari kita sholat 5 kali. Berarti 5 menit kali 5 kali 25 menit. Masya Allah. Padahal Allah berikan waktu 24 jam. Sehari dikurangi 25 menit. Berarti totalnya berapa? 23 jam 35 menit. Loh sisanya nggak ngapa? Hanya untuk 30 bahwa 25 menit ya, 25 menit untuk sholat. Itu kalau sholatnya 5 menit. Kalau yang 10 menit berarti apa? 50 menit sehari. Loh kita masih hitung-hitungan sholat yang hanya paling banter, paling pasnya ya 5 menit lah sholat. Loh kok kita hitung-hitungan. Padahal Allah nikmatnya itu apa? Terus-terusan. Kesehatan, mata bisa berfungsi. Makanya apa? Ya, besok kelak pada hari kiamat di padang mahsyar, setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa saling tolong-menolong. Ya. Maka apa? Pertanyaan yang pertama Allah tanyakan kepada kita kelak adalah apa? Yang pertama adalah an umrihi fima afna. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Nah, ini judulnya, temanya. An umrihi fima afna. Kalau kita akan ditanya oleh Allah masing-masing di antara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, semuanya manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang bertemu dengan hari kiamat secara langsung. Jangan sampai kita bertemu dengan hari kiamat secara langsung. Masya Allah. Ya.
Maka yang pertama akan ditanyakan oleh Allah apa? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya fima afnah, untuk apa dihabiskan umurnya. Loh, ini yang pertama. Pertanyaan pertama, coba. Maka ditanya oleh Allah, "Hei kamu, berapa umurmu di dunia?" Umur saya 40 tahun. 40 tahun saya berikan umur untuk apa saja? Loh, kita bisa jawab tidak? Masya Allah. Apakah kita sudah yakin dengan amalan kita? Apakah sudah cukup? Merasa sudah puas dan seterusnya? Sudah bisa menjawab? Ya kita di dunia mungkin bisa jawab. Petatang-petenteng. Wow, suasana alam dunia dengan alam akhirat sangat-sangat jauh berbeda. Kalau dunia kita bisa tolong menolong, tapi kalau di akhirat nafsi sendiri Maka ditanya, kamu berapa umurnya di dunia? Saya dulu dicatat olehmu ya Allah 70 tahun. Oh, 70 tahun, untuk apa umurmu 70 tahun? Gue ngapa baik? Untuk apa saja? Masya Allah. Ya, makanya apa? Orang yang cerdas, orang yang dia beriman kepada hari akhir, hari kiamat, maka sewaktu di dunia, umur yang Allah berikan betul-betul dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya, betul-betul dimanfaatkan untuk ibadah. Ya bekerja itu ibadah. Ya, kita ibu-ibu nyuci piring, ngepel, nyapu, niatkan karena Allah, mentaati suami sebagai kewajiban dan seterusnya. Suaminya bekerja, niatkan ibadah, mencari nafkah, ibadah. Nyuci piringnya nilainya ibadah, pahala. Nyapunya nilainya ibadah, ngepelnya dinilai ibadah. Ketika apa? Niat ikhlas karena Allah. Suaminya bekerja dengan segala macam profesinya yang halal intinya. Keluar rumah, bismillah, ya Allah, saya keluar cari nafkah untuk menafkahi anak dan istri saya, keluarga saya. Karena ini perintahmu ya Allah. Ibadah. Tapi jangan lalai. Ada kewajiban yang paling wajib apa? Sholat. Memang kerja itu ibadah. Tapi apa? Ada kewajiban yang lebih wajib dari bekerja apa? Ibadah. Makanya apa? Orang cerdas itu pandai mengatur waktu. Waktunya kerja. Waktunya datang azan sholat ya sholat. Nah kan sholat tadi berapa menit sih? Ya, paling cepat ya 5 menit. Kalau mau dilamakan sedikit, mau ya dengan sholat yang berkualitas, ini 10 menit, 15 menit, ya. Nah, hanya sebentar. Sedangkan sisanya untuk apa? Untuk tidur 8 jam malam, ya. Untuk bekerja 8 jam. Ya kan habis untuk dunia. Kalau nggak sholat misalkan, untuk dunia semuanya, yang mau kerja, yang mau turu, buat makan. Loh, padahal ibadah itu ada 2 macam. Ibadah yang ditunaikan haknya Allah, yaitu sholat, puasa, ya, zakat, haji, umroh. Ini pun jika mampu dikaitkan dengan kemampuan. Ya, ini ibadah kepada Allah. Ada ibadah dengan sesama manusia atau disebut dengan hablum minan. Dan ibadah kepada Allah dan sesama manusia itu harus sama-sama ditunaikan. Tidak boleh kepilih salah satu. Saya maunya kepada manusia saja berbuat kebaikan. Tapi kepada Allah tidak mau sholat. Ini jahat, orang jahat ini. Meskipun kepada manusia itu baiknya luar biasa. Rajin sedekah, rajin infak, rajin berbagi. Kepada manusia baik, kepada Allah jahat. Kenapa? Tidak sholat. Ini orang jahat ini. Jika orang baik, bukan. Maka orang baik, orang soleh adalah mereka yang mengerjakan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, menuntut ilmu, menutup aurat, dan tolong menolong kepada sama manusia,
berkata-kata yang baik, mengucapkan dan seterusnya, ucapan salam, tolong menolong, bantu membantu, saling berbagi. Ini manusia. Maka ketika hak kepada Allah ditunaikan, hak kepada manusia ditunaikan, ini baru orang baik, orang soleh. Ya. Ada orang yang hanya ibadah saja kepada Allah. Salatnya mempeng luar biasa. Ngosi napa jidate niku ireng ndeteng sawi sujude niku pol-polan nggih. Tapi apa? Sesama manusia, dengan semanusia bertengkar, padu dan seterusnya. Loh, ini bukan orang baik. Baiknya kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia. Makanya apa? Orang soleh itu adalah dia baik kepada Allah dengan dia taat kepada Allah, mengerjakan kewajiban-kewajibannya dan berbuat baik kepada sama manusia. Makanya apa? Orang yang cerdas memanfaatkan umur yang Allah berikan 40 tahun-kah, 50 tahun-kah, sesuai dengan takdir yang Allah berikan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai apa? Umur kita dihabiskan untuk dunia tok, sia-sia, nggak kerja, untuk akhiratnya mana? Besok ditanya oleh Allah, kamu diberi umur berapa tahun? 60 tahun ya Allah. Untuk apa saja? Gemeter itu orang besok. Bahaya orang seperti ini. Maka ketika dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, Masya Allah, ini yang besok akan bahagia orang-orang seperti ini. Orang-orang yang nyaman, akan tenang, insya Allah akan diistiqomahkan oleh Allah dengan keimanannya, bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sewaktu di dunia dia tidak lupa beribadah kepada Allah. Sewaktu di dunia dia istiqomah, rutin menjaga sholatnya, rutin puasanya, rutin menutup auratnya, rutin menghadiri majelis ilmu dan seterusnya, menolong orang lain dan seterusnya. Ini insya Allah selamat. Orang padahal ibadahnya tadi kepada Allah, kepada manusia sudah. Ya, istiqomah, ya, istiqomah. Maka pertanyaan yang pertama kelak tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ya, dan ini pertanyaan yang berat. Ya, untuk apa dihabiskan umurmu? 70 tahun misalkan, 60 tahun untuk apa? Ya, apakah kita sudah siap ya untuk menjawab pertanyaan ini? Maka mari persiapkan jawabannya dengan apa? Bukti nyata di dunia sekarang. Manfaatkan sisa umur kita, karena kan sisa ya, saya sudah 32 tahun, jadi sisanya tinggal berapa? Ini baru sisanya tinggal berapa? Kalau 50 ya tinggal dihitung berapa tahun lagi. Maka apa? Sisa-sisa umur yang Allah berikan ini manfaatkan sebaik mungkin. Manfaatkan sebaik mungkin. Yang bekerja silakan bekerja, Allah tidak mencela bekerja. Yang penting apa? Dek sholat emut, waktunya ngaji-ngaji, waktunya majelis ilmu-ilmu, ojo kuro apa? Pedeng masalah dunia tok dipenedeng. Waktunya ada azan ora salat dan seterusnya. Nah, makanya apa? Muslim yang cerdas, muslim yang bisa membagi-bagi waktu. Ya. Membagi-bagi waktu proporsional. Niku waktunya dibagi-bagi. Nah, ini waktunya kerja. Ada azan ya salat, tinggalkan pekerjaannya. Makanya saya sering menasihatkan kepada para santri ketika saya mengajar, kalau kamu cari pekerjaan yang kamu bisa izin untuk sholat. Kalau nggak bisa untuk izin sholat, nggak usah kerja di situ. Ngapain kamu dapat dunia nggak seberapa, akhirat nggak dapat, jadi rujak bebek tengah akhirat itu. Saya itu seperti itu, ya, memberikan nasihat kepada santri. Cari kerja yang bisa izin untuk sholat. Bos, saya izin sholat zuhur. Bos, saya izin sholat asar. Ya kan? Kalau kamu dapat izin, kerja di situ. Kalau nggak dapat, tinggalkan, cari. Insya Allah, Allah berikan ganti yang terbaik. Kenapa? Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang beriman kepada Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan berikan yang terbaik ketika dia apa? Betul-betul berkorban, berjuang, ingin beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah takut, ya. Orang beriman itu nggak takut, masalah rezeki itu nggak takut, ya. Karena apa? Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang pertama, para hamba Allah. Yang kedua, pertanyaan yang berikutnya adalah apa? Wa an ilmihi fima amila bihi. Pertanyaan yang kedua adalah tentang ilmunya, untuk apa diamalkan atau tidak ilmunya. Loh, besok kita semua masing-masing akan ditanya oleh Allah. Kamu hidup di dunia berapa tahun? 60 tahun. Oh, belajar apa saja? Oh, saya belajar ilmu agama. Oh, agama. Saya belajar matematika. Oh, matematika. Oh, saya belajar ilmu biologi. Oh, biologi. Kamu S1. Oh, ya saya S1. Kamu S2. Oh, saya S2. Kamu apa? Ya mohon maaf, mungkin ada yang SD, lulusan SMP. Itu semua akan ditanya oleh Allah. Ilmunya bermanfaat atau tidak. Artinya apa? Ilmunya dimanfaatkan untuk kebaikan Islam dan umat Islam atau tidak? Ataukah malah ilmunya untuk kepentingan dunianya? Ya kan banyak koruptor, dia kan profesor, doktor, ya dalam bidang apa saja, masuk ke Dewan DPR, menjadi anggota DPR. Loh kok korupsi? Berarti apa? Ilmunya disalahgunakan. Harusnya untuk apa? Ilmunya untuk kemaslahatan rakyat, ilmunya untuk kebaikan rakyat, ilmunya untuk kemanfaatan rakyat. Tapi apa? Ilmunya digunakan untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi. Nah ini yang akan ditanya oleh Allah. Jadi ilmu dunia dan akhirat agamanya besok akan ditanya oleh Allah. Ya, masing-masing kita. Kamu ilmu apa? Dunia, biologi. Untuk apa manfaatnya? Dimanfaatkan enggak? Diajarkan enggak? Atau malah kamu yang ahli kimia kan? Oh, saya ahli kimia buat bom. Lah ini kan bahaya, ya. Besok kan ditanya orang-orang seperti ini, ya. Saya ahli kimia, meracik dan seterusnya. Lu malah apa? Ilmunya buat bom misalkan. Nauzubillah. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Kita semua adalah saudara. Kita semua adalah saudara sama muslim. Adalah saudara. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek. Bahkan apa? Saudara kita yang non-muslim, mereka juga saudara kita dari sisi kemanusiaan. Artinya apa? Sama-sama manusia. Meskipun beda agamanya, tapi kita adalah saudara sama-sama manusia. Dan kita juga harus saling ojo banjur beda agama, kemudian apa? Dia ahli kimia, kemudian meracik buat bom, seperti yang dulu di bom Bali. Naudzubillah, ini kedzaliman yang sangat besar. Dan itu Islam sangat mencela, menghina perbuatan seperti itu, dan itu bukan ajaran Islam. Meskipun orang-orang tersebut mengatasnamakan Islam menolak. Karena apa? Islam agama yang santun, Islam agama yang lemah lembut. Coba bagaimana Nabi berdakwah, lemah lembut, ngajak orang, ya, tidak menggunakan kekerasan. Bahkan Nabi yang dilempari batu, dikucuri kotoran, dan seterusnya, bahkan diperangi. Bahkan Nabi yang diperangi, bukan Nabi yang memerangi. Nabi diperangi, Nabi memerangi karena ketika diperangi. Tapi kalau Nabi tidak diperang, maka Nabi tidak memerangi. Maka inilah Islam. Inilah Islam. Karena banyak orang yang salah kaprah dalam memahami bagaimana tentang jihad perjuangan. Sehingga apa? Kalau salah gurunya, salah pemahamannya, artinya menjadi orang yang tersesat. Ya, makanya ilmu agama di sini ilmu yang terpenting. Meskipun ilmu dunia juga tidak kalah ilmu matematika. Ngikutu, belajar. Jangan sampai kita belanja, ya uang kita 50.000, belanjaan kita 30.000. Harusnya kan kembalian. Kalau nggak tahu matematika kepribu, kan nggak tersenyum. Ya, tetap belajar. Tapi apa? Yang paling wajib dipelajari adalah ilmu din, ilmu agama. Meskipun ilmu dunia juga tidak kalah penting. Karena menunjang, ya, memperkuat ilmu agama, tapi ilmu agama yang menjadi pondasi dari segala ilmu. Ya, maka besok kelak kita akan ditanya oleh Allah. Masing-masing kita ilmunya untuk apa? Manfaat atau membahayakan?
maslahat, memberikan kebaikan, atau memberikan madorot, bahaya kepada orang lain. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Ilmu yang kita dapatkan, baik dari ilmu agama, setelah dengan kita mendengarkan tausiah, nasihat dari para kiai, para ulama, para ustadz, kita meresapi, mengamalkan, maka ini jadi ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat. Tapi ketika tidak diamalkan dan seterusnya, maka yang ini yang membahaya. Maka apa? Ilmu ya harus diamalkan. Ya, gitu. Maka syarat ilmu ya harus diamal. Kalau ingin mencari ilmu ya berarti ingin mengamalkan, bukan hanya sekedar ingin mencari tahu saja. Tapi apa? Mengamalkan ilmu. Kalau sudah paham, sudah tahu, maka amalkan ilmunya. Ya. Maka ketika kita mengamalkan ilmu, maka insya Allah kita akan ringan kelak di akhirat. Ya. Ketika ditanya tentang ilmu, kamu ilmu apa? Saya dulu belajar ini, saya dulu rajin, alhamdulillah rajin ngaji dan seterusnya, taklim tentang sabar, tentang ikhlas, tentang ini gimana diamalkan? Alhamdulillah, insya Allah mengamalkan ya Allah. Dicek kali dengan buku catatan amal. Oh ternyata jenengan ahli sabar. Oh ternyata dengan ikhlas, ya. Tapi ketika ngakune saya sabar, ya. Ternyata dibuka buku catatannya, oh tukang marah-marah. Oh orang tahu ikhlas, kan akan dicocokkan, ya. Dengan apa? Buku catatan amal kita sewaktu di dunia, ya. Maka apa? Kita berusaha keras untuk senantiasa menuntut ilmu. Jangan gara-gara ini apa? Wah, berarti mendingan tidak usah nuntut ilmu. Lo celaka juga. Orang yang tidak nuntut ilmu agama, celaka. Besok kan ditanya oleh Allah, umurnya untuk ngapain? Loh, berarti apa? Untuk sholat. Kan saya perintahkan untuk menuntut ilmu juga. Apa kata Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib fardu ain. Setiap hamba Allah muslim yang beriman kepada Allah wajib nuntut ilmu. Ya. Jadi namanya ibadah niku mboten pilih-pilih. Saya pengennya sholat tok, saya pengennya sedekah saja, saya pengennya ini saja. Enggak boleh. Karena Allah menyuruh apa? Udkhulu fis silmi kafah. Amalkanlah Islam secara keseluruhan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan, bukan dipilih-pilih. Mentang-mentang orang kaya, sugih, Pak Ustadz saya pengen sedekah saja lah, harus sholat, tidak puasa, ya. Mentang-mentang misalkan miskin, Pak Ustadz saya puasa saja dan sholat, saya nggak mau sedekah. Harus ada usaha sedekah meskipun 1000 perak. Meskipun 1000 perak. Karena apa? Hakikatnya dalam hadis dan para ulama menyatakan sedekahnya orang miskin bisa lebih banyak, pahalanya lebih besar daripada sedekahnya orang kaya. Kenapa Pak? Orang miskin itu ketika sedekah abot. Aduh ya Allah, saya butuh ini, tapi saya bagilah. Ya, ada uang misalkan berapa? 5.000 lah untuk sedekah. Pikir-pikir orang miskin, tapi orang kaya yang banyak duitnya harusnya nggak pikir-pikir. Nah ini ujiannya orang kaya kalau mau sedekah, mikir-mikir. Wah eman-eman, wis kerja kesel-kesel, lo kok sedekah, eman-eman. Tapi orang miskin ketika sedekah, pikir-pikir bukan eman-eman, bukan seperti itu, pikir-pikir, aduh cukup nggak ya untuk makan? Ini cukup nggak ya? Tapi apa? Ketika dia mengeluarkan sekecil apapun, pahalanya bisa besar, bisa lebih besar dari sedekahnya, pahala sedekahnya orang kaya. Kenapa? Karena adanya kesusahan dan perjuangan. Orang kaya nggak ada perjuangan, harusnya nggak usah pakai mikir nih. Langsung nggak pakai mikir. Kenapa? Banyak uangnya, banyak uang. Orang miskin yang pakai pikir-pikir. Maka apa? Para ulama dan Rasulullah juga mengatakan bahwasanya apa? Sedekahnya orang miskin pahalanya bisa lebih besar
pada sedekahnya orang kaya, tapi apa? Bakhil, pelit. Harusnya orang kaya sedekah itu nggak pakai mikir-mikir, langsung sekian, ya. Tapi kalau orang miskin sedekah mikir-mikir, ya Allah, saya kebutuhannya masih ada ini, ya Allah, cukup enggak ya? Bismillah, tawakal kepada Allah, insya Allah diganti oleh Allah. Tunaikan 5.000. Nah, maka apa? Pahalanya bisa lebih besar. Kenapa? Penuh perjuangan, keikhlasan. Sedangkan orang kaya, ya memang sudah wajar banyak hartanya, harusnya metu, harusnya dikeluarkan, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka infakkanlah harta yang telah Allah berikan kepada kalian, mimma razaqnakum, sebagian rezeki. Loh, ya, sebagian, tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar kalau mau infak sedekah, masya Allah, seluruh hartanya disedekahkan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, ini harta saya semuanya. Orang zaman sekarang tuh nggak ada orang seperti Abu Bakar. Hartanya dikerahkan semuanya. Rasul, itu ada sawah 1 bau nih untuk jenengan Rasul. Rasul nih untuk jenengan misalkan. Ya untuk sekarang untuk wakaf, untuk kemaslahatan umat silakan, untuk dakwah. Masya Allah, jarang orang seperti ini, ya. Maka kita perlu mencontoh bagaimana para sahabat semangat dalam beribadah kepada Allah. Dan para sahabat ibadahnya semuanya, ya sholatnya, ya puasanya bukan hanya Ramadannya, ya sunnahnya, ya Senin Kemisnya, sholatnya bukan hanya wajibnya, ya sholat rawatibnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sedekahnya bukan hanya zakatnya yang wajib, tapi infak sedekah yang sunnah. Jadi semua amalan dikerja, bukan hanya dipilih-pilih, saya sholatnya saja, saya sedekahnya saja, tidak boleh. Ya, karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan. Ya, itu yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, para hamba Allah, apa pertanyaan ketiga? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan yang ketiga terkait harta. Wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana hartanya diperoleh, wa fima anfaqahu, dan untuk apa hartanya dibelanjakan. Loh, kalau tentang umur, satu pertanyaan, umurmu untuk apa saja dihabiskan? Loh, kalau terkait tentang ilmumu diamalkan atau tidak? Tapi kalau harta, ditanya 2 perkara. Dari mana hartamu diperoleh, untuk apa? Dari mana diperoleh hartamu? Ya Allah, sewaktu saya di dunia saya dagang, ya Allah. Gimana dagangnya? Curang atau tidak? Tidak, ya Allah. Selamat ini. Berarti apa? Hartanya halal. Ya. Dari mana uangmu? Hasilnya dari mana? Saya pegawai, ya Allah. Gimana? Kamu korupsi enggak? Saya enggak korupsi, ya Allah. Halal hartanya. Itu baru dari mana? Gimana? Hartamu dari mana? Saya pengusaha, ya Allah. Gimana caranya? Halal, tidak curang, tidak zalim, tidak dan seterusnya. Oh enggak, ya Allah, saya insya Allah sesuai dengan aturanmu, ya Allah. Aman ini. Kenapa? Jalannya halal, caranya halal. Tapi yang paling parah, gimana kamu dapat uangnya? Saya jualan miras. Waduh. Saya hasil judi. Waduh. Masya Allah. Ini parah nih. Rujak bebek ngenjang niku, ya. Masya Allah. Ditanya dari mana? Wah, ditanya sudah mengkerut dia. Ya. Untuk apa? Kemudian yang kedua, Pak, ditanya untuk apa? Karena khawatir caranya halal, jalannya halal, dari pedagang dengan cara yang halal, pembisnis dengan cara yang halal, jalan yang halal, jadi pegawai negeri atau apapun itu, ya, caranya halal. Tapi apa? Terkadang diperuntukkan sesuatu yang haram. Maka ditanya, dari mana, untuk apa? Jadi tidak langsung ayam, alhamdulillah halal, jalannya saya halal. Bukan, masih ada satu pertanyaan. Untuk apa hartamu tadi? Oh, untuk apa? Ya pertama, ya Allah, untuk kebutuhan. Oh ya, untuk apa lagi? Untuk
Loh, ditanya oleh Allah, ya, untuk sedekah, oh bagus, untuk ini, oh bagus. Tapi khawatirnya apa? Ada orang jalannya halal, jalan mendapatkan rezekinya halal, tapi diperuntukkan yang haram. Ya, atau diperuntukkan untuk sesuatu yang sifatnya sia-sia, yang manfaatnya kurang. Sudah punya TV 1, tuku TV maning, loro-loroan. Loh, niki ditanya oleh Allah, loh emang nggak cukup 1 TV? Sudah cukup bajunya 4, loh kok tuku 5 maning? Loh, ditanya oleh Allah, sudah cukup 4, kok beli 5 lagi? Yang 5 ini akan ditanya oleh Allah, loh emang nggak cukup 4 misalkan? Ditanya oleh, padahal untuk sesuatu yang halal, baju kan halal. Tapi apa? Sia-sia, mubadzir. Ya, mubadzir. Besok kan ditanya oleh Allah. Begitu detail. Makanya apa? Urusan uang niku ribet. Memang. Ngurusi duit niku sensitif. Ngurusi duit niku ribet, serba rumit. Maka besok di akhirat urusan uang pun ditanya oleh Allah dengan 2 pertanyaan. Ribet. Dari mana? Untuk apa? Ini dari mana? Halal? Halal. Untuk apa? Untuk halal? Oh ya, selamat. Manfaat nggak? Oh, yang untuk manfaat. Ya. Tapi kalau dari halal untuk sesuatu kemubadziran, ya, untuk foya-foya dan seterusnya, ya, beli pakaian dan seterusnya. Padahal pakaian itu halal. Tapi apa? Kalau berlebih-lebihan, ini yang tidak dibolehkan. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mereka adalah saudaranya syaitan. Loh, dulure setan. Orang-orang yang apa? Senantiasa apa? Menghambur-hamburkan harta. Tuku ini, beli ini. Ya silakan, mau beli silakan. Tapi apa? Diukur. Ini manfaat enggak kalau saya beli ini? Insya Allah bermanfaat. Jangan cuma hanya apa? Mengkoleksi. Nah, ini kan sekarang banyak orang-orang Pak mengkoleksi. Ya, baju dikoleksi, beli ini lagi, beli ini lagi. Padahal baju yang kemarin nggak pernah dipakai. Kecuali kalau orang sedekah ngasih baju, ya diterima misalkan. Ya, lah ini sudah beli baju yang kemarin saja nggak pernah dipakai, beli lagi, masya Allah. Besok kan ditanya oleh Allah bajunya, kamu, masya Allah. Ya. Maka kalau masalah uang itu sangat ribet. Dan yang paling celaka adalah apa? Harta dari jalan yang haram diperuntukkan untuk yang haram. Jalan yang haram diperuntukkan untuk yang halal saja. Ini celaka, nggak boleh. Karena apa? Hasil korupsi untuk bangun masjid. Ini tidak boleh. Uang korupsi untuk bangun masjid, uang korupsi untuk bangun pesantren, tidak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Tidak boleh mencampur adukan sesuatu yang salah dengan yang benar. Nggak bakal nyampur. Maka dalam matematika ya plus, minus ya minus, ya. Maka apa? Kebenaran ya ditujukan kepada kebenaran. Tidak boleh dari jalan yang haram diperuntukkan untuk sesuatu yang halal. Apalagi untuk bangun masjid, maka tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Maka tadi tidak boleh, ya. Maka terkait masalah harta ini sangat-sangat rumit pertanggungjawabannya. Maka kita sebagai hamba Allah, mari kita muhasabah. Ya, manfaatkan harta kita yang Allah berikan kepada kita, yang Allah rezekikan kepada kita, yang kita semua itu ketitipan. Sebenarnya harta itu titipan. Ya. Akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya, sudah dititipi ditanya oleh Allah untuk apa saja. Ya. Maka kita mempersiapkan diri ya dengan cara apa? Betul-betul memanfaatkan harta yang halal untuk kemanfaatan Islam dan umat Islam. Ini tujuannya satu, untuk Islam dan umat Islam. Untuk Islam dan umat Islam. Untuk Islam ya untuk berbagi, untuk tolong menolong. Ya, kemanfaatan umat Islam ya tadi untuk saling bersedekah dan seterusnya, membangun masjid, membangun musola, membangun pesantren, ya untuk jalan, jembatan dan seterusnya, ya. Maka itulah sebuah ya hal yang bermanfaat untuk dunia akhiratnya kelak.
Kemudian yang terakhir, para hamba Allah, besok kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang keempat apa? Wa an jismihi fima ablah. Besok masing-masing kita akan ditanya oleh Allah tentang badannya, tentang raganya, jismihi, tentang jasadnya, fima ablah. Untuk apa digunakan jasadnya, tubuhnya. Ya, akan ditanya. Matanya besok akan ditanya oleh Allah. Ya, mata kita akan ditanya oleh Allah. Hidung kita akan ditanya oleh Allah. Telinga kita besok akan ditanya oleh Allah. Tangan kita akan ditanya oleh Allah. Jari jemari kita yang komenan WhatsApp, apalagi ngetik-ngetik, like, comment, share yang sembarangan, jari kita akan ditanya oleh Allah. Ini jari untuk apa? Oh ya Allah, untuk nge-like yang baik. Oh bagus. Ya, untuk share-share yang baik. Oh alhamdulillah. Tapi kalau memberikan like, komentar negatif, kemudian menjadikan ya pertikaian, ya, kemudian di dalam grup dan seterusnya, wah masya Allah ya, jarinya besok akan ditanya oleh Allah, ya, jarinya akan ditanya, tangannya akan ditanya untuk apa saja, kakinya besok akan ditanya oleh Allah, mohon maaf kemaluannya besok akan ditanya oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, lambungnya, perutnya besok akan ditanya oleh Allah, perut, kamu dulu nampung makanan yang haram apa yang halal? Perutnya akan ngomong besok, ya Allah, saya diberikan bamba. Maksudnya apa? Makanan yang haram. Loh, perutnya akan ngomong besok. Semua akan berbicara. Ya Allah, saya dulu menampung makanan-makanan haram. Ya Allah, saya dulu menampung makanan minuman yang haram. Perutnya akan bicara. Matanya akan bicara, ditanya oleh Allah. Mata, untuk apa? Dulu kamu digunakan oleh orang ini. Saya dipergunakan untuk membaca Quran, lihat Quran, untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Telinganya diperdengarkan untuk mendengarkan Al-Quran dan seterusnya. Tangannya untuk digunakan untuk megang Quran, untuk ya menyapu, bekerja dan seterusnya, ya, untuk sholat. Gerakan tangan itu kan. Jadi kalau gerakan sholat itu menjadi saksi besok, ya. Karena apa? Anggota tubuh kita semuanya gerak. Ya. Oh ya Allah, tangan saya, kaki semua untuk sholat. Mulai dari jalan kakinya dari rumah ke masjid, itu dihitung pahala. Bolak-baliknya dihitung pahala. Maka apa? Rajin ke masjid, sholat berjamaah. Kenapa Bu? Ya, karena besok setiap ya apapun yang kita lewati dari rumah ke masjid ke musola, semua akan jadi saksi. Jalannya, tanahnya akan jadi saksi. Grogol-grogolnya akan jadi saksi. Ya, pohon-pohonnya akan jadi saksi. Setiap kita melangkah akan jadi saksi. Kaki kita akan jadi saksi. Tangan kita akan jadi saksi. Ya, masjid, musolanya, gentengnya, ya, keramiknya besok akan jadi saksi. Oh ya Allah, dia nginjek saya ya Allah dulu. Keramiknya padahal nggak bisa ngomong. Gitu ya. Oh ya Allah, dia nginjek saya tepat di atas saya nih. Alhamdulillah saya diinjak untuk ibadah. Untuk berdiri tempat sholat akan jadi saksi. Makanya apa? Sewaktu di dunia, mari kita perbanyak saksi. Dengan cara apa? Beramal ibadah. Beramal ibadah, memperbanyak saksi yang dapat memperingan hisab kita di akhirat kelak. Memperbanyak saksi dengan tujuan supaya kita diringankan hisab kita di hadapan Allah. Maka besok akan datang. Kalau orang yang senang jariah infak, semennya akan datang. Pasirnya akan mengatakan, ya Allah, dia telah berjariah. Ya Allah, dia telah berinfak. Oh ya Allah, dia sholat berjamaah. Kenapa? Saya keramiknya ya Allah yang diinjak untuk dijadikan tempat berdirinya. Masya Allah. Nggak yakin kamu ketawa? Loh, ini janji Allah. Ya. Maka apa? Jasad yang kita gunakan, itu apa? Besok akan ditanya oleh Allah. Matanya untuk apa, tangannya untuk apa, semuanya. Maka apa? Satu yang akan dikunci yaitu mulut. Mulut akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulut akan dikunci. Semua akan berbicara, kulitnya akan berbicara. Hidungnya akan berbicara. Ya. Gitu. Telinganya akan berbicara. Ya. Tangannya berbicara, seluruh anggota tubuh akan berbicara kecuali mulut. Karena mulut sewaktu di dunia banyak atau pandai bersilat lidah. Maka besok pada di akhirat
Ditanya oleh Allah, mulutnya dikunci oleh Allah. Supaya apa? Tidak bisa bersilat lidah, mencari banyak alasan. Ya. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya kejadian ini dalam surat Yasin ayat 56. Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, maksudnya pada hari kiamat, nakhtimu ala afwahim, kami tutup, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut-mulutnya akan dikunci oleh Allah. Baik mulutnya orang beriman yang taat atau mulutnya orang yang maksiat akan dikunci oleh Allah. Mulutnya. Semuanya, orang yang taat mulutnya akan dikunci, orang yang maksiat mulutnya juga sama akan dikunci. Biar yang bertanggung jawab apa? Anggota tubuhnya. Untuk apa digunakan anggota tubuhnya? Tuh. Maka apa? Wa tukallimuna aydihim, akan berbicara tangan-tangan kita. Matanya akan berbicara menjadi saksi. Telinganya mendengarkan apa? Mendengarkan riba, gerundengannya keburukan orang lain dan seterusnya. Loh, ini telinganya berdosa. Dengarkan Quran, dengarkan nasihat, dengarkan ceramah dan seterusnya. Maka telinganya ini akan disaksi. Oh ya Allah, saya digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Hidungnya untuk mencium aroma-aroma apa khawatir, makanya kaum wanita ya itu kalau keluar rumah ya usahakan tidak memakai wangi-wangian yang semerbak mewangi. Orangnya sudah jauh 1 kilometer, wanginya ketinggalan. Nah, niki menyebabkan zina hidung bagi kaum laki-laki. Ya, zina hidung, ya, mencium. Waduh. Karena apa? Rasul mengatakan, ayyumam ra'atin istahtarot. Barang siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian, kemudian apa? Tercium wanginya, maka pahala zina untuk wanita tersebut. Pahala zina. Ya, kenapa? Dia telah membuat laki-laki penasaran dengan parfumnya. Wah, wangi sekali. Siapa ya? Oh, si fulan. Oh, cantik dan sebagainya. Ini jadi bayang-bayang laki-laki. Makanya apa? Usahakan menggunakan parfum yang tidak ya tadi semerbak mewangi. Parfumnya untuk dirinya dan seterusnya. Ya, jangan sampai orangnya sudah 1 kilometer, ya, wanginya ini masih ketinggalan. Bahkan ketika dicari jejaknya itu ketemu dari apa? Harumnya. Waduh, ketinggalan ya. Makanya berhati-hati. Ya, tangannya besok akan berbicara, kakinya berbicara. Seluruh tubuh anggota kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan geleng-geleng. Loh, tangannya kok akan bicara? Padahal di dunia tangan itu apa? Kita bisa gerakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mata kita bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Telinga kita bisa gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi besok telinganya akan bisa berbicara. Kita akan terkejut, terheran-heran. Oh, mulut kita dikunci, kemudian apa? Telinga akan berbicara. Masya Allah. Ya, ini hari-hari yang sangat menyeramkan. Ya, dan kita harus mempersiapkan ini semua dengan apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Kita hidup di dunia, kita diciptakan oleh Allah, tujuannya itu satu, untuk ibadah. Maka Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia di dunia untuk ibadah. Bukan untuk senang-senang, untuk ibadah. Ya, dan ibadah tidak sepanjang waktu ibadah, sholat terus tidak, bekerja ibadah. Ibu-ibu masak ibadah, ngepel nyapu ibadah, nyuci piring ibadah, anak-anak sekolah ibadah. Tapi kan bukan hanya sama dengan manusia. Nyapu ngepel kan untuk manusia, untuk sama manusia, ya. Membersihkan sesama, membersihkan ruangan, rumah dan seterusnya. Itu juga ibadah. Tapi apa? Jangan lupa ada hak ibadah kepada Allah.
Dan ini yang banyak lupa, ibadah ya sing penting kan apik karo wong. Ya, ora tukaran, akur, guyub, rukun. Kowe apik karo wong. Ya betul. Guyub rukun dengan sesama manusia, betul. Tapi apa? Tidak guyub dengan Allah. Tidak rukun dengan Allah, tidak mau sholat, kan berarti nggak guyub. Makanya apa? Kita guyub dengan manusia, rukun, juga kita guyub rukun dengan Allah. Jangan cara apa? Ibadah kepada Allah. Sholatnya dijaga 5 waktu, puasa Ramadannya, amalan yang lainnya, yang wajib-wajib, menjaga auratnya, nutup auratnya, ya, menghadiri majelis ilmu, ini wajib, ya, yang wajib-wajib dijaga. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, kalau saya hanya mengamalkan yang wajib-wajib, kira-kira bisa masuk surga enggak? Maka apa? Dijawab oleh Rasulullah, ya, kamu bisa masuk surga cukup dengan hanya mengamalkan yang wajib, cukup sholat 5 waktu saja, sudah 5 waktu saja. Puasa Ramadan saja, tidak usah puasa sunnah. Menutup aurat ini wajib. Menghadiri majelis ilmu ini wajib, menuntut ilmu. Yang wajib-wajib dijaga dapat mengantarkan ke dalam surga. Maka datang sahabat, ya Rasulullah, lau shallaitu shalawatal khamas wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram adkhulul jannah. Hai Rasul, kalau saya hanya sholat 5 waktu saja, nggak pakai sholat sunnah, apalagi sholat malam berat. Sholat 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa dijaga benar-benar. Wasumtu Ramadan, saya hanya puasa Ramadan saja, tidak pakai puasa sunnah, Senin, Kamis dan lainnya. Abot, sing wajib mas abot, saya jaga Rasul, yang wajib saja puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, saya mengharamkan yang haram. Adkhulul jannah, apakah saya dengan mengamalkan yang wajib-wajib saja bisa masuk surga? Cerdas pertanyaan sahabat, mewakili kita. Apa? Naam. Ya, bisa masuk ke dalam surga. Modalnya yang wajib. Maka jangan sampai kita tertipu. Senang mengamalkan sunnah, tapi lupa yang wajib. Tidak sholat tarawih, saya sering sampaikan. Tidak sholat tarawih 1 bulan Ramadan, tidak dosa. Ya, tidak sholat tarawih selama 1 bulan Ramadan. Kita tidak sholat tarawih selama 1 bulan Ramadan, tidak ada dosa. Kenapa? Sunnah. Sholat tarawih itu apa? Tapi 1 kali sholat subuh ditinggalkan, 1 kali sholat maghrib atau apapun yang wajib ditinggalkan, asar, dosanya sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Kita tidak sholat malam, tidak dosa. Kita tidak sholat rawatib, tidak dosa. Kita tidak sholat duha, tidak dosa. Bahkan tidak sholat tarawih, tidak dosa. Tapi apa? 1 sholat subuh ditinggalkan, ancamannya sangat berat, neraka sakor. Ya. La tubqi wa la tadhar. Neraka sakor dan neraka yang membakar, yang tidak menyisakan dan tidak meninggalkan apa-apa. Apa katanya? Fi jannati yatasa'al. Maka penghuni surga besok akan bertanya-tanya, berkomunikasi dengan penghuni neraka. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang sewaktu di dunia berbuat kemaksiatan durhaka. Masalah kakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Maka penghuni neraka sakor akan mengatakan, qalu lam nakum minal musholli. Saya sewaktu di dunia nggak pernah sholat. Sholatnya ya seenaknya. Nek lagi bombong sholat. Nek kakek kerjakan nembe emut sholat. Nek lagi misalkan. Atau bahkan ketika kerjakan malah orang sholat, ketika lagi pilot, lagi susah malah medek-medek, DP, ya Allah, aku lagi susah, ya Allah. Baru nangis. Oh berarti dikasih susah terus, ben nangis-nangis terus, ben sholat. Terus niku, na'udzubillah, jangan sampai. Ketika dapat rezeki nikmat, kita sholat. Ketika diuji, ya kita malah harus lebih sholatnya dijaga, mempeng. Jangan ketika dapat rezeki banyak kelalen, ini menungsa. Wajar, tapi apa? Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Orang-orang yang tidak sholat ancaman neraka sakor. Ya, walam nakunut miskin, dan tidak pernah berbagi dengan fakir miskin. Orang kaya besok, ya, yang tidak pernah berbagi dengan fakir miskin akan ditanya oleh Allah. Dan apa? Kalau tidak bisa bertanggung jawab kan,
dimasukkan ke dalam neraka sakor. Lah kamu diberikan harta kekayaan untuk apa? Ditanya oleh Allah, ya, Masya Allah. Ya, maka mari manfaatkan sisa umur yang Allah berikan sekarang, dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya, untuk kita beramal ibadah, beramal kebaikan, beramal soleh, ibadah kepada Allah ditunaikan, sholat, puasa dan seterusnya, dan ibadah kepada sama manusia. Dengan apa? Saling tolong menolong, berkata-kata yang baik, sopan santun, lemah lembut, ya, saling bantu membantu, saling berbagi, saling peduli, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Dua-duanya harus tertunaikan di jalan, maka insya Allah ini menjadi amal solih dan kita memanfaatkan umur kita untuk ketaatan kepada Allah. Maka inilah umur yang bermanfaat, umur yang berkah, umur untuk ketaatan kepada Allah. Insya Allah besok ditanya di hadapan Allah, ya alhamdulillah, tenang, ya. Coba kalau orang yang ingkar, orang yang tidak menunaikan umurnya, tidak memanfaatkan umurnya, dia akan gerasa-gerusu, gelisah, ya. Makanya orang yang persiapan dengan orang yang tidak persiapan niku beda. Benten. Kalau persiapan sudah siap, maka apa? Kita persiapkan di dunia dengan amal soleh, amal ibadah, jaga sholatnya dan seterusnya. Maka insya Allah besok kita juga akan siap, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 4 perkara ini. Yang pertama apa? Tentang umurnya untuk apa dihabis. Yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau ilmu dunia atau agamanya terlebih-lebih. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya ditanya 2, dari mana hartanya diperoleh dan untuk. Yang keempat, apa? Tentang jasadnya, seluruh anggota tubuhnya akan ditanya untuk apa digunakan. Maka semoga kita, ya, dengan pertolongan Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah dan senantiasa memohon petunjuk hidayah dari Allah agar kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga apa? Kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo barangkali ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan langsung ditutup, tidak apa-apa. Ada yang mau tanya, monggo. Bisa lewat kertas, kemudian disampaikan. Ya, ada pertanyaan dari muslimat. Ya, ada pertanyaan dari hamba Allah. Kematian adalah merupakan takdir dari Allah. Saya mau bertanya, apakah yang mati kecelakaan atau bunuh diri termasuk takdir? Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan cerdas, ya. Jelas bahwasanya kematian itu adalah takdir dari Allah. Karena Allah mengatakan, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 3. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatu telah ditakdirkan, termasuk kematian. Jatah kita, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, detik apa, dengan cara apa, di mana, itu sudah ditentukan. Makanya pertanyaannya tadi, saya mau bertanya, apakah mati kecelakaan atau bunuh diri itu termasuk takdir? Takdir. Dengan cara apa? Kecelakaan. Dengan cara apa? Bunuh diri, termasuk. Atau dengan cara apa? Dibunuh, termasuk. Ya, itu merupakan bagian dari takdir. Oh, ternyata apa? Takdirnya dia mati dibunuh. Oh, ternyata apa? Oh, takdirnya dia mati kecelakaan. Naudzubillah. Oh, ternyata apa? Oh, ternyata takdirnya dia mati bunuh diri. Namanya takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang telah terjadi, yang kita baru mengetahuinya ketika sudah terjadi. Orang sudah mati, kita tahu takdirnya. Takdir, oh istrinya 1, oh anaknya 3, oh hartanya, oh ada rumah, ada sawah, oh matinya di rumah sakit, oh kena penyakit
jantung. Berarti itu takdir. Dan takdir dapat diketahui setelah terjadi. Maka kita tidak tahu sebelumnya, takdir nggak tahu. Tapi kita sudah terjadi, ketahuan. Oh, dia matinya di rumah. Sakitnya sakit apa? Ya. Kemudian meninggalkan istri berapa, anak berapa, rumah, itu takdir, ketahuan. Ya. Maka takdir itu dapat diketahui setelah terjadinya takdir tersebut, sudah kejadian, ya. Dan cara kita mati, dengan cara apa kita mati, di mana kita akan mati, kapan kita akan mati, itu semuanya sudah tertakdir, sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan cara apa kita mati. Apakah dengan cara sakit, atau dengan kepleset dan seterusnya, atau dengan bunuh diri. Ya memang itu sudah menjadi skenario jalan cerita yang Allah sudah tetapkan, takdirkan. Jadi semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, Masya Allah. Ted mau tanya, kalau bulan puasa sudah ada taraweh, apa masih boleh sholat tahajud? Jazakallah. Ya, Masya Allah, ini ya Masya Allah, semangat dalam ibadah nih. Wis taraweh kayaknya masih kurang, ya, Masya Allah. Maka apa? Kurang. Bulan Ramadan kan bulan mulia, Pak Ustaz. Betul. Maka apa? Boleh. Ya, Mas, ya sudah taraweh sore habis isya. Kemudian apa? Apakah masih boleh tahajud? Boleh. Karena hakikatnya apa? Sholat malam itu dikerjakan sejak ba'da isya sampai sebelum subuh. Itu namanya sholat malam. Termasuk sholat tarawih itu sholat malam. Dan sholat tahajud termasuk namanya sholat malam. Dan sholat yang dikerjakan pada malam hari termasuk sholat tarawih. Karena nggak mungkin sholat tarawih baru subuh ini wonten sejarahnya. Sholat tarawih ya mesti mulainya baru isya. Sholat tahajud ya mesti malam. Pak Ustadz, saya mau sholat tahajud habis zuhur, boleh nggak? Bukan sholat tahajud, nggak ada sholat tahajud zuhur, siang-siang. Sholat malam. Maka ini semua dalam satu nama namanya sholat malam. Ya, kenapa? Sholat malam adalah sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari, mulainya dari habis ba'diyah isya sampai sebelum subuh. Maka apa? Boleh dikerjakan habis sholat tarawih, jenengan habis sholat isya tarawih, sudah sama witir, boleh nambah lagi. Ya, boleh nambah lah. Karena hakikatnya jumlah sholat malam itu tidak ditentukan. Jumlah sholat malam tidak ditentukan. Sebanyak-banyaknya silakan. Dan termasuk namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu bisa dikerjakan pada siang hari. Itu sholat sunnah mutlak. Dan bisa dikerjakan pada malam. Maka sholat sunnah yang terus menerus 2 rakaat terus tanpa batas, tapi yang sesuai dengan kemampuan, gitu. Maka apa? Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Jadi habis sholat tarawih boleh malamnya ditambah dengan tahajud, mau berapa rakaat terserah. Tapi apa? Cuma tidak boleh witir lagi, karena witir kalau Nabi mengatakan la witrona fil yaum, la witroni fil yaum. Tidak boleh mengerjakan sholat witir 2 kali dalam satu malam, nggak boleh. Maka apa? Witirnya yang tidak boleh 2. Adapun sholat sunnahnya silakan 2 rakaat. Ya, sampai sebelum waktu subuh. Tapi biasanya Rasulullah SAW itu kebiasaan sholat malamnya Rasul. Niki, kalau kita ingin mengikuti Rasul ya, tapi Rasul juga membolehkan karena memang tidak ada batasan. Tapi Rasul biasanya sholat malamnya itu 11 rakaat. 11 rakaat. Ini dalam hadis yang sahih. Ya, 11 rakaat. 8 sunnah atau sholat tahajudnya, sholat malamnya, 3-nya witir. Jadi totalnya 11. Wallahu a'lam. Jadi boleh, ya. Itu boleh habis sholat tarawih, jenengan mungkin merasa kurang, ingin manfaatkan bulan Ramadan, momen yang setahun sekali, umurnya juga kita nggak tahu kapan sampai kapan. Maka boleh menambah amalan, dan itu ya
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, salatul lail mathna mathna mathna. Ya, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan Rasul tidak membatasi harus segini. Ya, tidak ada batasan. Cuma ya tadi minimalnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak bisa witir ya 1 rakaat witir dulu tidak masalah. Kalau seandainya waktunya mepet gitu ya, nggak masalah. Sesuai dengan kemampuannya. Tapi ya sebagaimana yang Rasul amalkan, ya kalau bisa ya 11 rakaat, 8 yang sholat tahajudnya, 3 yang witir. Tapi kalau ingin menambah, maka itu pun diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ya, semoga dapat dipahami. Ya, alhamdulillah sudah cukup nggih. Alhamdulillah, insyaallah semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan insyaallah ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bersyukur karena kita telah memanfaatkan kesehatan, kesempatan yang Allah berikan untuk menghadiri majelis ilmu ini dan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma walau alam bisawab. Kita tutup. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga istiqomah. Insyaallah kita bertemu pada Ahad kedua bulan November insyaallah. Ya. Barakallahu fikum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.